Selamat datang. Kami haturkan kepada Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Profesor Ari Purbayanto PhD bersama VIP di kampus Institut Kesehatan Yarsi Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dalam acara peningkatan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi di kampus Institut Kesehatan Yarsi Mataram. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan, saya Denny Wahyudi Zirin, mahasiswa semester 8, Program Studi Keperawatan, Institut Kesehatan Yarsi Mataram. Dan saya Bayi Fendi Lestari, alumni Institut Kesehatan Yarsi Mataram tahun 2024 yang akan memandu acara hingga akhir nanti. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Profesor Ari Purbayanto, PhD. Yang kami hormati, Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Haji Dr. Andus Bambang Sunarwibowo, SH Mhum beserta Ibu Hajah Bayi Furi Pauziah. Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Imam Syafi'i, SOS MSI beserta jajaran. Rektor Institut Kesehatan Yarsi Mataram, Dr. Zulhendri Nurse MKep beserta jajaran. Rektor Universitas Bumi Gora yang diwakili oleh Wakil Rektor 1, Dr. Hasnur Hidjah Eskom MCS, Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang diwakili oleh Sekretaris BPM Bayi Diah Vitasari SSI MSC. Rektor Universitas Mataram yang diwakili oleh Sekretaris LPMPP Edi Haryanto. Para sivitas akademika dari seluruh universitas di Mataram yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Para pimpinan badan usaha di bawah Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Mengawali acara pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tangan patah. Di sanalah aku berdiri jadi air. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia besar. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat
semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Eko Hadi Sujono MSI. Selamat datang Bapak. Bapak Ibu hadirin, berikutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Dimyati, SPDI MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua rangkaian kegiatan visitasi pada hari ini diberkahi, dilancarkan dan sukses sesuai dengan moto dari Inkes YRC Mataram, unggul dan berdaya saing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا مفتح القلوب ويا مسبب الأسباب ويا دليل المتخيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا 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 عليك توكلنا يا أكرم الأكرمين لإنستيتوت Kesehatan YRC Mataram. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahilu sahil. Sahil alaina jami'a umurina ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, zat yang maha membuka jalan, maha mengetahui segala urusan. Dengan penuh kerendahan hati kami mengetuk pintu rahmat dan ridhamu serta pertolongan dan keberkahanmu dalam proses akreditasi institusi kesehatan YRC Mataram oleh BAN PT pada tahun 2025 ini. Tampakkanlah seluruh kebaikan, keunggulan, dan daya juang kampus kami di hadapan para asesor. Berikanlah hasil terbaik untuk kami, predikat baik sekali bahkan unggul. Karuniakanlah kelancaran dalam setiap tahapan visitasi. Satukan hati seluruh sivitas akademika dalam semangat ikhlas, unggul, dan profesional. Ya Allah, jadikanlah kampus ini unggul dalam mutu, berdaya saing global, dan menjadi pusat ilmu yang memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Limpahkanlah keberkahan dan keselamatan serta perlindunganmu kepada Direktur Eksekutif BAN PT dan seluruh jajarannya. Jadikanlah pertemuan ini sebagai jalan penuh kebaikan, membawa kemajuan bagi pendidikan di institusi kesehatan YRC Mataram dan di Indonesia. Engkaulah sebaik-baik penolong. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada
Ustadz Haji Muhammad Dimyati, SPDI, MPD. Selanjutnya, penampilan tari Sasambo Nusa Tenggara Barat. Tarian megah dari suku Sasak, suku Samawa, dan suku Embojo. Terimalah persembahan UKM Seni dan PIK-R Institut Kesehatan Yarsi Mataram. Turang lim sarang sami penganjak cidon asmara dana. Dosa malen mangapuran dosa malen ya do gantang do buntar subuh. Antak kacelajen menorong wadui durang tak marah masih long di parodeo di atin. Antak kacelajen menorong wadui durang tak marah masih long di parodeo di atin. Rambang datang bersama Tuhan sini Masalah mau kita karuna ke dadara
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, tarian yang ditampilkan tadi merupakan tarian yang telah meraih penghargaan juara 1 Lomba Tari Antar Perguruan Tinggi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 dan juara 1 Lomba Jingle Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Bapak Ibu hadirin, acara berikutnya mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat kepada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Haji Dr. Andos Bambang Sunarwibowo SH Mhum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wal syukurillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa hadir di sini tentunya di tempat yang megah ini dan yang kita banggakan di Inkes Yarsi Mataram. Yang saya hormati dan tentunya yang saya muliakan, ya, Profesor Ari Purbayanto, MSc PhD. Beliau adalah, tepuk tangan untuk beliau, ya. Beliau adalah Direktur Dewan Eksekutif BAN PT, ya. Beliau ini terus terang kami sangat tersanjung sekali, ya. Kami semua di sini dari Inkes, beliau bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan, ya, padatnya acara, ya. Tapi dengan melihat bahwa kepentingan pendidikan itu menjadi sesuatu hal yang penting, bagaimana suatu pendidikan itu bisa terukur pendidikannya, kemudian itu bisa berkelanjutan, terutama di Inkes ini, beliau bisa meluangkan waktu itu sangat luar biasa dan kita terima kasih sekali kepada beliau, ya. Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa, dinas tidak di dalam negeri juga, di luar negeri, dengan latar belakang penelitian yang begitu banyak dan penghargaan di Kemlu demikian juga. Beliau pernah di Kemlu, ya, Kementerian Luar Negeri, ya, banyak membantu rekan-rekan kita, wakil rekan Indonesia yang ada di Malaysia, ya, Prof, ya, Prof Ari. Itu sangat luar biasa, hasil penelitian-penelitian beliau banyak bermanfaat buat kita, bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau lagi. Di sini hadir juga profesor yang kami hormati, Profesor Dr. Eko Hadi Sujiono, MSc. Beliau adalah asesor kinerja dosen Kemendikti-Intek. Ya. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Prof. Eko, ya, berkenan hadir di sini. Ini juga banyak memberikan arahan dan pencerahan kepada kita semua, terutama khususnya di Inkes ini, ya. Terupanya kita banyak yang tidak tahu gitu, maka kita perlu tahu gitu. Nah, beliau kasih kita tahu kepada kita semua. Mudah-mudahan ini manfaatnya banyak untuk kemajuan Inkes dan pendidikan kesehatan khususnya di Nusa Tenggara Barat ini. Tepuk tangan untuk beliau. Dan yang saya hormati, hadir di tengah kita juga Irjen Pol Benone, Dr. Benone, SIK, MH,
beliau dari Inspektorat Utama Badan Intelijen Negara. Tepuk tangan. Yang saya hormati Irjen Pol Dr. Barito Mulyo Ratmono, SIK, MSI. Beliau adalah staf ahli Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Yang saya hormati Bapak Edi Herianto, Sekretaris Lembaga dari LPMPP Universitas Mataram yang mewakili Rektor Universitas Mataram. Yang saya hormati Dr. Ima Rahmawati, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang saya hormati Dr. Hasnul Hidayah, Wakil Rektor 1 Universitas Bumi Gora yang mewakili Rektor. Terima kasih Bu. Ibu Baik Diah Vitasari, Sekretaris Badan Penjamin Mutu dari Universitas Islam Al-Azhar yang mewakili Rektor. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Rektor Inkes Yarsi Mataram beserta jajaran, yang saya hormati tentunya Ketua Yayasan RSI NTB dan seluruh jajarannya, Direktur RSI Siti Hajar beserta jajarannya dan pimpinan pengurus pengawas Yarsi NTB, dan para hadirin sekalian, khususnya Sivitas Akademika Inkes Yarsi Mataram yang saya banggakan. Perlu kami laporkan kepada Profesor Ari, di sini rumah sakit Islam ini, rumah sakit Yayasan Rumah Sakit Islam NTB ini memiliki dua bidang kegiatan atau usaha, itu ada di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, salah satunya di bidang pendidikan ini adalah Inkes Yarsi Mataram. Jadi yayasan ini sudah berdiri sejak tahun 1976, yang di pendirinya adalah para tokoh-tokoh agama Islam yang ada di NTB. Kemudian atas persetujuan Presiden pada saat itu, Bapak Presiden Soeharto menyetujui berdirinya yayasan ini. Maka terbangunlah Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram, dan kemudian terbangunlah Inkes Yarsi Mataram. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa di dalam penyelenggaraan pendidikan di Inkes Yarsi Mataram, kami memang memiliki fasilitas tidak hanya Inkesnya di bidang pendidikan saja, tapi kami juga ada Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Sehingga di sini bisa saling mendukung dalam meningkatkan pendidikan, baik kegiatan peningkatan kemampuan pelatihan, praktek, dan kemudian bagaimana kelulusan bisa menjadi penampungan atau tempat bekerja yang bersangkutan setelah lulus. Oleh karena itu, ini pendidikan di Inkes Yarsi Mataram termasuk juga dengan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram itu saling mendukung dalam rangka peningkatan di bidang pendidikan dan terutama kesehatan, dan yang kita harapkan ini bisa sesuai dengan visi Inkes Yarsi Mataram. Ini adalah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing global. Selanjutnya diharapkan bisa memberikan pendidikan kepada kemasyarakatan, kesehatan,
dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan khususnya Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini di Inkes YRC Mataram memiliki 78 dosen tetap. Jadi sudah sangat banyak dan kita harapkan ke depan ini pendidikan betul-betul bisa menghadapi persaingan global khususnya yang terkait dengan ilmu kesehatan, layanan kesehatan, ya, layanan kemasyarakatan, kemudian juga di industri kesehatan secara global. Karena perkembangan industri kesehatan begitu meluas, perkembangan masalah penyakit dan lain sebagainya, ya, kehidupan yang sehat itu terus berkembang. Keilmuannya tidak pernah berhenti. Oleh karena itu kami bertekad meningkatkan kualifikasi, meningkatkan kompetensi kami untuk bisa lebih baik dari tahun ke tahun dan bisa menjawab kebutuhan di masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami bermohon dan kesediaan Profesor Ari bisa memberikan pencerahan, arahan kepada kami sehingga kami bisa betul-betul sebagaimana visi kami untuk bisa mendidik tadi para mahasiswa dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat yang lebih baik lagi, dan kami harapkan juga dengan demikian maka akreditasi di Inkes YRC Mataram ini bisa meningkat, bisa bersaing dengan yang lain, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Karena saat ini saja ya lulusan daripada mahasiswa Inkes YRC Mataram ini sudah banyak yang bekerja di luar negeri, ya, baik di Eropa, ya, kemudian di daerah wilayah Jazirah Arab, kemudian ada yang di Jepang, ada yang di Australia, dan di beberapa negara yang lain. Tentunya ini juga saya mengharapkan memberikan semangat kepada mahasiswa kita untuk bisa tidak kalah dengan para senior-seniornya, bisa lebih baik ke depannya, dan tentunya bisa memberikan kontribusi buat masyarakat tidak hanya di NTB, tapi juga di nasional, ya, di Indonesia, tapi juga lebih besar lagi di memberikan kontribusi di negara-negara yang lain. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan oleh pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat. Dalam kelembagaan institusi kesehatan sejak tahun 1991, YRC Mataram akan terus menghadirkan mutu pendidikan kesehatan sebagai penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan menjamin efektivitas, inklusivitas, adaptabilitas, serta sistem pendidikan tinggi yang unggul sehingga menghasilkan lulusan berkualitas dan memiliki daya saing global tentunya. Bapak Ibu hadirin, mari kita saksikan bersama video Selayang Pandang Institut Kesehatan YRC Mataram. Di jantung Pulau Lombok, Institusi Kesehatan YRC Mataram hadir sebagai wujud nyata komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Perjalanan ini dimulai pada 3 September 1991 saat didirikan Akademi Keperawatan atau Akper sebagai institusi pendidikan kesehatan Islam pertama di Nusa Tenggara Barat. Seiring perkembangan zaman, Akper kemudian bertransformasi menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang membuka lebih banyak program studi. Dan kini menjelma menjadi Institut Kesehatan YRC Mataram.
sebuah lompatan besar dalam upaya menghadirkan pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan berdaya saing global. Dengan tekad menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan mendunia, Inkes Yarsi Mataram hadir mencerdaskan bangsa, menyehatkan negeri, dan menapaki langkah pasti menuju Indonesia Emas 2045. Inkes Yarsi Mataram berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang baik, menuju standar Good University Governance. Kegiatan Tridharma kami dirancang dengan mutu tinggi dan relevansi global, demi membangun academic reputation dan meningkatkan employability lulusan. Kami juga hadir sebagai agen perubahan sosial dengan menciptakan iklim akademik yang unggul, terbuka, dan berdaya saing global. Melalui kerjasama strategis, kami membangun kolaborasi kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Inkes Yarsi Mataram didukung oleh 78 dosen unggul yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan program studi. Presentasi dosen dan mahasiswa pun telah memenuhi rasio di atas standar nasional pendidikan tinggi, sehingga memberikan jaminan mutu dalam proses belajar mengajar yang efektif, mendalam, dan aplikatif. Program Kesehatan Yarsi Mataram menghadirkan beragam program studi unggulan di bidang kesehatan. Seluruh program studi dirancang dengan kurikulum yang adaptif, relevan dengan kebutuhan zaman, serta berbasis capaian pembelajaran yang meliputi Diploma 3 Keperawatan, Sarjana Keperawatan, Profesi Nurse, Magister Keperawatan, Diploma 3 Kebidanan, Sarjana Kebidanan, Profesi Kebidanan, Diploma 3 Farmasi, dan Sarjana Administrasi Kesehatan. Membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga siap menghadapi tantangan global di dunia kesehatan. Inkes Yarsi Mataram menghadirkan pengalaman belajar yang imersif melalui laboratorium kesehatan berstandar modern. Mulai dari laboratorium keperawatan dasar, laboratorium logistik yang melatih pengelolaan alat kesehatan, hingga laboratorium Phantom yang mensimulasikan prosedur keperawatan secara realistis melalui manekin. Dilengkapi dengan laboratorium maternitas sebagai latihan asuhan kebidanan, laboratorium lansia untuk perawatan geriatri yang humanis, serta laboratorium penyuluhan dan konseling yang membekali mahasiswa dalam memberikan edukasi dan dukungan psikososial kepada pasien. Ada pula laboratorium tumbuh kembang yang mendalami perkembangan anak secara optimal, serta laboratorium keperawatan gangguan jiwa yang fokus pada penanganan kesehatan mental. Semua itu diperkuat dengan adanya fasilitas ruang praktikum instalasi gawat darurat dan klinik milik kampus. Untuk mencetak insan kesehatan yang adaptif di era digital, Inkes Yarsi Mataram juga memiliki laboratorium bahasa dan komputer sebagai ruang untuk mengasah kemampuan komunikasi dan literasi digital. Sementara itu, perpustakaan kami berkembang menjadi pusat literasi dan riset yang mendukung proses belajar mahasiswa. Inkes Yarsi Mataram menjadi satu-satunya institusi pendidikan kesehatan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit milik sendiri, yaitu Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rumah sakit ini memiliki fasilitas modern dan menjadi rujukan regional untuk berbagai layanan kesehatan spesialis. Di NTB dari segi sarana prasarana kami yang paling representatif untuk sebuah pendidikan. Kampus yang nyaman, lahan yang memadai, fasilitas yang menunjang, kemudian SDM yang bisa dikatakan berpengalaman dan mumpuni, kemudian memiliki rumah sakit sendiri. Kami masih eksis sampai sekarang dan mungkin hampir 60-70% tenaga kesehatan khususnya perawat dan kebidanan itu alumni Yarsi. Inilah keunggulan nyata bagi mahasiswa. Mereka dapat merasakan pengalaman lapangan sejak dini dan membuka peluang karir bahkan sebelum lulus. Alhamdulillah, semua mahasiswa Inkes Yarsi yang praktik di sini dapat dikatakan etikanya baik, kompetensinya baik, juga skill juga luar biasa. Harapan ke depan RS ini menjadi sebuah rumah sakit rujukan
Setiap proses akademik dijalankan dengan sistem penjaminan mutu internal melalui Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem ini menjadi bagian dari upaya evaluasi dan keberlanjutan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, sejalan dengan peran lembaga akreditasi eksternal yang secara independen menilai dan mengukur kualitas institusi pendidikan di tingkat nasional. Sejak berdiri, Inkes Yarsi Mataram telah meluluskan lebih dari 7.500 alumni yang tersebar di berbagai instansi kesehatan, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Dalam 3 tahun terakhir, puluhan lulusan kami telah meniti karir di luar negeri. Jepang sebanyak 5 orang, Arab Saudi 12 orang, Jerman 2 orang, serta masing-masing 3 orang di Belanda dan Kuwait, serta 1 orang di Inggris. Alhamdulillah, karena semua kurikulum yang diberikan Akper Yarsi itu sesuai dengan kurikulum Belanda, jadi saya tidak perlu lakukan tes. Akhirnya jadi lolos gitu dalam proses selama 6 minggu proses akreditasi penyetaraan ijazah itu, saya udah langsung dapat surat dari Kementerian Kesehatan Belanda bahwa ijazah saya setara dengan level ijazah Belanda sesuai dengan yang saya harapkan. Kalau masalah teknik keperawatan, jangan minder, karena apa yang saya udah dapat di Indonesia ternyata saya lebih jauh tinggi dari perawat-perawat di Belanda. Sejak berada di Belanda, saya selalu mempromosikan, mari ASN bukan satu-satunya yang bisa kita kejar untuk masa depan. Saya juga sering melakukan pembicaraan dengan dosen-dosen Inkes, bagaimana cara generasi perawat Indonesia bisa bersaing di luar negeri. Konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Rahuma desu. Indonesia no Lombok kara kimashita. Inkes Yarsi no gakusei desu. Hai, dozo yoroshiku onegaishimasu. Kita berdua adalah salah satu alumni dari Inkes Yarsi Mataram. Saat ini kita sedang bekerja di salah satu perusahaan Kaisa yang ada di Jepang, yaitu Salom Nago. Dengan ilmu yang kami dapatkan di Inkes Yarsi Mataram dapat membantu kami mengimplementasikan ketika kami bekerja di Jepang. Ilmunya tidak jauh berbeda yang diajarkan di kampus sama di Jepang. Saat ini saya bekerja di Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Center Al-Natif Saudi Arabia. Saya sebagai ketua tim di gastroenterologi, kardiologi, neurologi, ortopedik, dan spinal surgery departemen. Kampus ini telah memberikan saya bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika profesional yang sangat bermanfaat yang saya rasakan saat ini. Kampus ini benar-benar mampu mencetak tenaga kesehatan yang unggul, berintegritas tinggi, dan siap bersaing di dunia global. Hello, good morning. My name is Ida Ayu Sutrisni from MTB. I began my journey studying nursing at Inkes Yarsi Mataram in 2006. I'm now doing a DPhil in clinical medicine at University of Oxford, focusing on HPV vaccination rolled out. This support by LPDP. And before this, I completed a master's at Flinders University in Australia. And I'm very grateful that having nursing background from Inkes Yarsi and various working experiences in different levels really gives me insight for my current research. Thank you. Institut Kesehatan Yarsi Mataram terus bertransformasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan dan memperluas dampak pendidikan bagi masyarakat. Kami hadir sebagai penggerak pembangunan kesehatan yang unggul dan berdaya saing global. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, melangkah acara selanjutnya, arahan mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kepada Profesor Ari Purbayanto, PhD, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina Yayasan, Bapak Komjen Purnawirawan, Bapak Haji Bambang Sunarwibowo dan Ibu, sahabat kami Profesor Eko Hadi Sujono, Rektor Universitas Inkes Yarsi. Kalau universitas lebih luas lagi, Inkes akan lebih spesifik di ilmu kesehatan, Pak Zul, dan saya tidak sebutkan satu persatu bapak-bapak yang hadir di sini. Para tamu undangan, mungkin juga ada beberapa dari perwakilan universitas di sekitar Mataram, para dosen, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi Inkes Yarsi Mataram. Saya sangat bersyukur bisa hadir bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua, dengan adik-adik semua, dan alhamdulillah insyaallah ini menjadi silaturahmi yang memperkuat tali persahabatan kita, dan insyaallah juga akan memperkuat pelaksanaan penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh Inkes Yarsi. Bapak dan Ibu, saya sudah menyiapkan slide. Slide-nya banyak, ada 40 slide ini, tapi saya akan coba singkat. Saya berikan hal-hal yang terlalu teknis, nanti Pak Rektor dan timnya ini harus lebih mendalaminya dengan baik. Bapak dan Ibu, rasanya kita paham, kita pun sepakat bahwa tidak ada negara yang maju di dunia tanpa kemajuan pendidikan dan sumber daya manusianya. Saya sendiri menghabiskan waktu 6 tahun hidup di Tokyo karena belajar menuntut ilmu. Dan saya sendiri walaupun terlahir dari daerah Jawa, tapi sesungguhnya saya termasuk yang mengenyam pendidikan di mana-mana. Lahir di Sumatera, besar di Sulawesi Tengah, dan saat itu pendidikan di sana, pendidikannya terpuruk, tidak lebih maju dari NTB. Tapi kita nggak boleh berkecil hati, karena keberhasilan seseorang bukan hanya ditentukan oleh mewahnya gedung sekolah, universitas, hebatnya universitas. Tidak, karena ada faktor utama yang menentukan keberhasilan seseorang adalah pribadi itu sendiri yang mau maju dan berkembang. Tapi tentu Bapak Ibu, adik-adik semua, itu paling yang akan sukses hanya 1, 2, 3 orang saja yang memang sudah punya potensi sukses, kemampuan dari intelektualitasnya sudah ada secara genetik. Bahkan kesuksesan itu juga banyak faktor lainnya. Tapi tentu kalau ada sebuah perguruan tinggi yang hebat di dalam pelaksanaan pendidikannya, unggul di dalam pelaksanaan tridharmanya, yang sukses itu bisa tidak terbilang banyak karena ditempa di situ. Kalau memang secara genetik sudah pintar, tidak ditempa pun pintar, tapi kan hanya 1, 2, 3 orang yang bisa memotivasi diri. Dan tentu harapannya Yarsi, Inkes Yarsi menempa adik dan adik semua menjadi generasi yang hebat yang tadi disajikan videonya. Bukan hanya 1, 2, 3 orang, ribuan,
bahkan ratusan ribu kelak adik-adik bisa ditempa di sini menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Lanjut di slide saya. Penjaminan mutu itu penting adik-adik. Saya nggak usah jelaskan, undang-undangnya jelas, pemerintah jelas bahwa penjaminan mutu itu sebuah kegiatan sistemik, bukan kegiatan yang mendadak. Tapi memang sudah diprogramkan oleh pemerintah, harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi supaya memberikan jaminan mutu yang memang menjadi harapan pemerintah, supaya juga pelaksanaan pendidikan memiliki mutu yang unggul. Karena pemerintah nggak mau, bahkan pemerintah selalu mendorong perguruan tinggi itu harus unggul. Dan di situ disebut penjaminan mutu tersebut dilaksanakan atas dasar pangkalan data pendidikan tinggi kita. Jadi adik-adik, tim penjaminan mutu harus tidak boleh mengabaikan pangkalan data pendidikan tinggi. Sekarang siapapun bisa mengakses di pangkalan data ini. Pemerintah sudah menyiapkan itu melalui undang-undang. Lanjut. Kemudian kenapa akreditasi itu penting? Akreditasi adalah sebuah proses penilaian, evaluasi bahwa pelaksanaan tridharma yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sudah memenuhi standar, bahkan melampaui standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Yang mengevaluasi siapa? Bisa dievaluasi oleh perguruan tinggi sendiri yang disebut dengan self-assessment. Tapi harus diverifikasi oleh badan di luar. BAN PT salah satunya badan akreditasi perguruan tinggi yang melakukan evaluasi. Tidak boleh tidak diverifikasi. Karena kita ganteng harus diverifikasi orang. Masa sebut saya ganteng? Enggak ada orang nyebut diri sendiri ganteng. Saya hebat? Enggak. Yang menyebut hebat itu masyarakat. Karena itu perlu badan yang melakukan verifikasi, melakukan evaluasi. Sehingga capaian mutunya terlihat. YRC capaian mutunya memenuhi standar atau melampaui, bahkan jauh melampaui. Kemudian menunjukkan keunggulan kompetitif dan kepatuhan aturan. Kita lihat nih. Pak Bambang, Pak Komjen Bambang, di Indonesia ini banyak sekali, 4.417 perguruan tinggi, nomor 2 terbanyak di dunia. Cina memiliki penduduk 1,6 miliar, perguruan tingginya hanya 1.600. Kita Amerika banyak karena luas wilayahnya juga besar Amerika. Indonesia terlalu banyak, tapi banyak perguruan tinggi kecil-kecil. Yang Prof. Eko tahu, hidup segan mati tak mau, ditutup nggak mau, karena kalau ditutup nanti suruh merger tidak jadi raja lagi. Rektornya kan walaupun kecil rektor loh. Itu di Indonesia, karena dulu memang sejarahnya Indonesia banyak raja kecil-kecil. Tapi tidak muncul ke permukaan, sehingga pemerintah punya kebijakan ini, digabungkan, di merger, yang kecil dibesarkan. YRC yang tadinya dari akademi menjadi sekolah tinggi, sekarang menjadi Inkes. Besar itu. Institut ini besar, tapi fokus nanti di bidang kesehatan. Bapak Ibu lihat, yang unggul baru 188 hingga hari ini. Baru 4%. Ini udah hebat. Pak Ari waktu masuk menjadi kepala BAN PT sedih. Yang unggul hanya 18. Saya bingung. Apa karena ditakut-takuti ya sehingga nggak bisa unggul? Adik-adik kalau belajar ditakut-takuti nggak akan jadi juara, takut terus. Itulah yang kami rubah. BAN PT harusnya badan yang membuat semuanya senyum. Didatangi asesor senyum, sehingga alhamdulillah sekarang sudah naik 188. Termasuk yang baik sekali sudah naik menjadi 25%. Tapi sedihnya yang belum terakreditasi sama sekali ada 742. Ini sudah berkurang, 300-an sudah kita akreditasi dalam proses, jadi masih tertinggal 300-an yang insya Allah kami percepat. Ya, ini data fakta. Lanjut,
Di dalam proses penilaian tadi Bapak Ibu, kita memiliki sistem penilaian yang rigid. Yang waktu itu karena transformasi kebijakan ini akan beralih. Dulu ada 9 kriteria yang dinilai. Mulai dari visi misi. Benar nggak menetapkan visi misi yang masuk akal, bisa dicapai. Kemudian tata pamong, paling penting tata pamong, mahasiswanya ada tidak mahasiswanya? Karena ada mahasiswanya yang goib, datanya ribuan. Setelah dilihat, mana mahasiswanya? Oh ini kelas malam Pak, berarti kelas malam benar hadir enggak? Jangan-jangan kelas malam itu ya yang goib-goib itu kan. Sehingga banyak yang ditutup. Pak Eko tahu itu banyak perguruan tinggi yang goib, datanya banyak, ternyata pada saat dilihat mana mahasiswanya? Oh kelas malam Pak, nggak terlihat itu. Ini semua dan itu harus didatangi, dipastikan bahwa faktanya benar. Sampai kepada output lulusan, benar nggak mahasiswanya berprestasi? Tadi lihat tayangan video, saya langsung yakin alumni Inkes Yarsi udah bisa bersaing di Belanda. Udah bisa bersaing di Inggris. Luar biasa. Bahasa Inggrisnya di Oxford lagi. Oxford itu the best university in Europe. Saya ke sana aja, Wah. Datangnya foto di dalamnya aja begitu takjub. Dari Inkes bisa masuk di Oxford University, luar biasa. Artinya lulusan Inkes tidak diragukan lagi. Hanya tinggal nanti dibuktikan. Akreditasi sebuah proses, saya yakin Pak Rektor punya tanggung jawab besar. Mudah-mudahan nggak stres Pak, harus senyum selalu. Apalagi nanti Pak Komjen harus unggul, wah, jangan stres Pak, senyum aja. Langsung ke Pak Komjen, ke pembina langsung kasih senyum. Saya yakin bisa diwujudkan itu. Dan adik-adik, inilah peringkat dan mudah-mudahan nanti step by step mulai nanti dicapai baik sekali, nantinya unggul dan insya Allah itu bisa diwujudkan. Kalau kita lihat konfigurasi hasil akreditasi lanjut di wilayah LLDikti 8, lanjut di slide berikutnya. Kita lihat Bapak Ibu lihat, ini LLDikti 8 Bali Nusa Tenggara Barat. Ini tadi kriteria penilaiannya, ada 63 indikator yang dinilai. Ini rata-rata perguruan tinggi di wilayah LLDikti 8 termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat. Yang merah itu masih perolehan sertifikat eksternal karena akreditasi internasional, perolehan ISO, nanti mungkin ISO manajemen. Ini perolehan sertifikat internasional rata-ratanya merah. Mudah-mudahan Yarsi nggak masuk di sini. Kemudian kerjasama kuning udah perlu ditingkatkan. Kinerja dosen, biasanya kinerja penelitian, pengabdian masyarakat, merah. Kemudian dana operasional, karena banyak perguruan tinggi kecil. Sudah kecil, dananya diambil ketua yayasan lagi. Kalau saya yakin, Pak Komjen tidak. Perolehan dari yayasan, buktinya. Infrastrukturnya bagus, nggak mungkin Pak Komjen lebih untuk amal akhirat, catatan amal, karena ini salah satu ibadah yang terus mengalir, jariah kan ini, pendidikan masuk. Tapi banyak perguruan tinggi kecil yang mencari uang dari situ, jadi kasihan, mau akreditasi nggak ada uangnya Pak, aduh kasihan sekali. Ini karena itu banyak perguruan tinggi kecil sehingga dana operasional nggak ada, dana penelitian boro-boro juga nggak ada. Dan yang terakhir itu pelaksanaan penelitian PKM sampai kepuasan pengguna rendah. Saya yakin kalau Inkes Yarsi puas semua penggunanya. Lihat aja videonya tadi. Kenapa? Yang menilai itu masyarakat nanti. Bapak Ibu, ini evaluasi capaian akreditasi. Kami sudah memetakan setiap capaian apa yang harus diperbaiki. Kalaupun dia sudah unggul, tetap harus penguatan kapasitas untuk membangun reputasi internasional. Jadi step by step ini harus dilakukan. Dan insya Allah nanti Pak Rektor silahkan ini bisa menjadi pegangan.
Kemudian yang saat ini paling susah adalah tata kelola. Lanjut. Biasanya kalau yayasan milik keluarga yang keluarganya nggak kompak, pecah. Pecah. Tapi saya lihat kekompakan dari Yayasan Yarsi. Saya yakin ini akan terus berkelanjutan. Tata kelola biasanya di PTS-PTS kecil itu setelah pendahuluannya sudah wafat, kakak adik cakar-cakaran rebutan, yang kasihan mahasiswanya. Dan mudah-mudahan saya yakin Yarsi tidak seperti ini. Dan inilah yang sangat penting, good university governance penting. Bukan hanya universitas kecil, universitas besar pun bermasalah di dalam perwujudan good university governance. Apa itu? Harus transparan, objektif, punya integritas, tidak ada bullying di kampus, tidak ada pelecehan seksual dan macam-macam. Banyak sekali yang harus dilakukan. Termasuk ini, akuntabilitas, kepemimpinannya, mulai dari yayasan, pimpinnya jelas, directionnya kemana. Saya tadi mendengar sambutan Pak Komjen, optimisme yang luar biasa tinggi untuk terus membangun Inkes ini sehingga akan mampu bersaing global, bahkan insya Allah di level nasional sudah akan terlampaui. Bapak Ibu, ini kualitas dan indikator kinerja perguruan tinggi yang harus dilakukan. Dan nanti paradigmanya itu semua kualitas merupakan konvergensi pusat. Dari pilar-pilar ini, akuntabilitas, kemudian evaluasi, kualitas, otonomi dan akreditasi, semua dalam satu fokus. Akreditasinya juga bagus dan ini perlu kita wujudkan bersama. Lanjut. Bagaimana membangun PTS berkualitas, membangun PTS bermutu, badan penyelenggara yayasan tentu saya sudah dengar dari Pak Komjen, statutanya disesuaikan, paham dan taat pada SN-Dikti. SN-Dikti menjadi standar nasional yang harus dipahami. Paham tata kelola perguruan tinggi, good university governance, sinergi statuta dan renstra. Kemudian di perguruan tingginya berpengalaman pada tata kelola perguruan tinggi. Jadi kalau rektornya nggak paham repot. Kalaupun nggak paham harus ditingkatkan pemahamannya. Taat pada statuta dan SN-Dikti dan memiliki kompetensi dan mempunyai budaya mutu sehingga sinergisitas ini yang nanti dapat mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang bermutu dan unggul. Lanjut. Ini Bapak Ibu, peran pimpinan PT dalam membangun budaya mutu harus ada komitmen. Komitmen mutu itu harus dari pucuk pimpinan. Karena banyak yang pucuk pimpinan yang nyuruh-nyuruh tapi nggak paham mutu. Komitmen. Pimpinan perguruan tinggi menunjukkan komitmen kuat mencapai tujuan pendidikan tinggi dan tata kelola yang baik. Kepemimpinan membimbing dan memotivasi. Semuanya dimotivasi. Budaya mutu itu yang harus dibangun. Saya lihat budaya mutu di rumah sakit Yarsi kemarin luar biasa, bersih sekali. Tidak ada puntung rokok, tidak ada yang berani membuang sampah. Itu budaya mutu Bapak Ibu. Kalau budayanya mutunya nggak terbentuk, datang ke kampus asal-asalan, mandi juga nggak sisiran. Kalau budaya mutunya yang bagus, wah udah ganteng, pakai minyak wangi. Kalau lebih keren lagi minyak wanginya 1 kilometer sudah tercium baunya. Wah ini Pak Komjen datang, udah ketahuan itu. Luar biasa. Itu budaya mutu tidak mudah dibangun. Dan saya yakin Universitas Inkes Yarsi ini mampu nanti membangun budaya mutu. Karena saya lihat rumah sakitnya luar biasa. Tidak bau amis, tidak bau. Suasana obat rumah sakit baunya harum. Jadi nggak orang duduk di sana luar biasa ya. Impresi saya baru berkunjung luar biasa. Saya yakin pada saatnya Inkes Yarsi punya fakultas kedokteran pun ini akan mendukung yang mulia. Lanjut di transformasi sistem pendidikan tinggi. Kita harus bertransformasi Bapak Ibu. Sekarang zamannya AI.
Sekarang zamannya kebutuhan masyarakat yang kompleks. Sehingga perguruan tinggi kurikulumnya harus disesuaikan. Transformasi kebijakan. Kebijakannya berubah dan kita jangan alergi. Lanjut kita lihat. Kebijakan pemerintah terhadap penjaminan mutu pun bertransformasi setelah slide ini. Lanjut. Bapak Ibu lihat tuh. Transformasi. Menteri Pendidikan dulu Prof Nuh. Memang kalau profesor ini rigid Bapak Ibu. Menilainya susah. Jadi kalau sampai profesor belum nikah, nggak nikah-nikah karena kriterianya susah sekali deh. Lihat, kriterianya dulu zaman Pak Nuh C, B, dan A. Jadi ini. Kriterianya 7 standar. Kemudian Prof Nasir, tambah lagi kriterianya 9 standar, profesor. Setelah profesor, Prof juga profesional. Standarnya cukup 4. Nggak rigid Bapak Ibu. Jadi sesuai zamannya karena pemahamannya beda lagi. Cukup yang penting terakreditasi. Tapi kan jadi nggak puas orang di sini rigid. Sekarang cukup pakai baju aja cukup udah. Semacam itu. Kalau dulu pakai bajunya bagus, pakai minyak wangi, sekarang cukup pakai baju aja udah terakreditasi. Artinya apa? Terjadi degradasi sesungguhnya. Di pendidikan dasar, menengah juga degradasi, tidak ada di situ tolak ukur, nggak ada. Tidak ada standar kurikulum, nggak ada. Tidak ada asesmen, bayangin. Akhirnya lulusan SMA kita ditolak semua. Sedih kita. Dan saat inilah transformasi kita mulai memperbaiki ulang. Ini kita sedang revisi nanti Permendikbudnya ya, insya Allah. Lanjut. Ini adalah bagian tujuan standar nasional. Tujuannya luar biasa mulia Pak Komjen dan sudah jelaskan tuh. Jadi di pasal 3 menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Bukan sumber daya manusia yang hanya pas-pasan, hanya memenuhi. Bukan, unggul itu melampaui Bapak Ibu. Kemudian disebut secara berlanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti. Kalau hanya terakreditasi sampai kiamat, gimana peningkatan mutunya? Padahal yang disebut peningkatan mutu adalah konsepnya continuous quality improvement. Perbaikan mutu yang terus menerus. Kalau nanti Bapak Ibu dikasih terakreditasi YARSI, sampai kiamat terakreditasi, nggak kelihatan mutunya. Itu yang sekarang oleh Pak Menteri yang baru sedang direvisi. Pak Eko ikut. Ada. Nanti yang prodinya dikembalikan lagi ada baik sekali unggul. Tadinya nggak ada, cukup terakreditasi. Menyakitkan juga itu. Karena tidak terlihat bagus enggaknya nanti YARSI, IPB, UI terakreditasi. Terus gimana mau lihat baik? Silakan masyarakat cari sendiri informasinya, kasihan. Sampai begitu. Ya itu tanggung jawab pemerintah. Saat ini sedang revisi Bapak Ibu, insya Allah. Lanjut. Ini Bapak Ibu. Jadi 3 pilar ini yang penting. Yaitu pelaksanaan Tridharma. Tridharma pendidikan, penelitian, pengabdian. Yang membedakan adalah sekarang yang dituntut luaran Bapak Ibu. Jadi kalau dulu standar input, proses output, sekarang output, proses input. Artinya sekarang kenapa demikian? Karena banyak yang jual ijazah tapi tidak mau belajar. Nanti yang ditanya adalah kamu punya ijazah lulus SH bisa apa? Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada calon mantu mau melamar, SH? Bisa apa kamu SH? Bisa nggak bikin legal drafting? Apa itu legal drafting Pak? Wah nggak bisa, kalau gitu beli ijazah kamu ya. Nggak punya kompetensi, nggak bisa sekarang Bapak Ibu. Nanti hanya SH, dapat LLM, susah hidup, lama-lama mati. Karena nggak punya ilmu. Ilmunya nggak ada. Jadi itu yang harus ditanya, apa kompetensinya? Masa lulusan Inkes YARSI suruh nyuntik gemeteran? Berarti selama ini belum kafah itu. Itu yang sekarang dituntut adalah outputnya. Lanjut.
Ini Bapak Ibu, pelaksanaan penjaminan mutu ada 2 standar. Standar nasional itu mudah, dan standar dikti yang dibuat oleh YARSI nanti. Inkes YARSI membuat standar yang jauh melampaui standar nasional. Itu yang menjadi acuan kami melakukan proses penilaian. Jadi proses penilaian standar ini nanti standar dikti yang ditetapkan oleh PT itu yang menjadi acuan. Karena itu menjadi janji. Lulusan sini TOEFL bahasa Inggrisnya 6,5 umpamanya atau IELTS-nya 6, itu janji. Jadi itu yang dikejar, kalau mau unggul nanti standarnya harus tinggi. Lanjut. Dan tentu di dalam proses asesmen Bapak Ibu, kita menggunakan 2 acuan kita sama, PD Dikti. Jadi banyak perguruan tinggi, Pak Ari kok akreditasi kami belum ditetapkan, udah lama mau wisuda. Lihat PD Diktinya, 2 prodi kosong akreditasi, 1 prodi tidak ada dosennya, gimana mau ditetapkan? Itu banyak yang menanya begitu. Lihat, cek PD Diktinya, nggak akan bisa ditetapkan bila pengelolanya tidak menyadari bahwa datanya kosong. Lanjut. Ini skema yang memang skema lama, ini yang nanti akan dirubah. Karena kalau skema lama, wajibnya ini hanya terakreditasi. Harusnya tanggung jawab pemerintah ya. Ini semua, karena itu pemerintah melepas ke LAM. Lembaga akreditasi mandiri harus berbayar. Boleh berbayar, tapi kalau jangan mahal-mahal, jangan sulit-sulit. Ini mungkin sekarang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini nanti akan berubah Bapak Ibu. Perguruan tinggi akan kita beri tetap opsi unggul. Insya Allah nanti pada saatnya Inkes akan mencapai itu. Lanjut. Prosesnya begini. Jadi ada proses kalau perguruan tinggi baru, kemudian nanti didirikan memenuhi syarat, langsung dikasih akreditasi sementara 8 tahun. Ini saya bertanya juga, mudah-mudahan direvisi. Masa sementaranya 8 tahun? Adik-adik kalau disuruh nikah dikasih surat nikah sementara 8 tahun. Nanti kalau udah cocok baru dikasih surat yang resmi. Sempat saya tanya kepada pembuat, salah satunya adalah temannya Prof. Eko itu, Yuristan. Ini maksudnya apa 8 tahun? Oh, kami menuntut supaya pimpinan perguruan tinggi cerdas, Pak. Memang semuanya udah cerdas. Maksudnya apa? Ya, perguruan tinggi tahu kita kasih batas 8 tahun, reakreditasi tahun ke-7, itu batas maksimum. Kan batas minimumnya kalau perguruan tinggi itu cerdas pimpinannya tahun kedua reakreditasi. Kenapa? Karena tahun ketiga yang diploma 3 lulus. Kalau lulus dengan terakreditasi sementara tidak punya sertifikat akreditasi, tidak punya SK. Itu maksudnya, ya jangan begitu. Indonesia kan belum sepinter Amerika rakyatnya. Jadi terlalu lama dikasih sementaranya 8 tahun. Ini mudah-mudahan direvisi nanti, terlalu lama revisi. Masa sudah punya anak 5 kemudian di tahun ke-7 nggak cocok, nggak keluar surat nikah resmi. Kasihan anak-anaknya jadi ilegal, nggak punya status semacam itu. Lulusannya nggak punya sertifikat nanti. Itu. Jadi ini harusnya direvisi supaya di warning sejak awal. Perguruan tinggi yang sudah terakreditasi itu tinggal melalui otomasi. Otomasi tadi melalui mesin PD Dikti, melalui data PD Dikti. Kalau nggak lolos memang akhirnya tidak terakreditasi. Lanjut, ini yang program studi 5 tahun. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kriteria yang kita susun ini. Jadi ada 4 kriterianya. Yang pertama culture, budaya mutu penting. Jadi yang pertama, bagaimana budaya mutu itu ditingkatkan. Lantainya udah bersih, terus dijaga bersih. Bajunya sudah bagus, dijaga bagus. Kurikulumnya terus dijaga, ditingkatkan, semacam itu. Kemudian relevansi, kurikulumnya disesuaikan, pengabdian masyarakat disesuaikan, akuntabilitas dan diferensiasi misi. Jadi sekarang yang membedakan ada diferensiasi misi. Inkes ini nanti apa yang membedakan dengan Inkes lainnya? Ada uniqueness sehingga orang akan belajar mengejar ke sini. Jadi itu sekarang nggak bisa membandingkan. Kok nggak sama UGM? Ya beda.
Visi kami beda, misi kami beda. Itulah yang diberikan uniqueness masing-masing. Dosen juga, kalau dosen passionnya meneliti, kasih dia bobot tertinggi meneliti supaya hasil penelitiannya hebat. Kalau passionnya mengajar, mengajar. Passionnya mengabdi masyarakat, mengabdi masyarakat. Enggak mungkin tiga-tiganya hebat, enggak. Tapi nanti loh, penelitian saya lemah Pak. Ya belajar dengan dosen yang kompetensi penelitiannya tinggi. Itu nanti ke arah sana. Lanjut. Nah, akhirnya memang instrumennya ringan. Tapi instrumennya ringan kan hanya memenuhi SNDikti hanya 39 butir. Hanya sekarang Bapak Ibu, instrumennya banyak. Kalau dulu satu instrumen untuk luaran macam-macam, sekarang enggak. Kalau hanya terakreditasi, instrumen memenuhi SNDikti. Unggul, instrumen unggul. Akreditasi pertama, instrumen akreditasi pertama. Ban PT punya 4 instrumen. Kemudian masing-masing LAM juga punya 4 instrumen. Kalau LAM-nya sekarang 10, berarti 4 kali 10, 40 instrumen, tambah 4 instrumen, 40 instrumen. 44 instrumen harus dipahami perguruan tinggi. Warisan Pak Menteri ini, luar biasa. Banyak sekali instrumen. Karena itu sekarang sedang digugat di MK. Entah MK memihak masyarakat atau memihak LAM. Enggak tahu ini. Kalau memihak LAM berarti buyar semua, tidak ada akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri. Ini otomasi Bapak Ibu. Kalau otomasi nanti melalui mesin kami sehingga perpanjangan tidak ada reakreditasi. Jadi langsung kalau datanya memenuhi langsung diperpanjang. Lanjut. Ini sudah ada instrumennya semua, lanjut, perbanyak, lanjut. Ini indikator otomasi, ada 15 yang sudah digunakan sampai indikator 10. Lanjut, ini yang untuk program studi, 1 sampai 6 harus lolos, ditambah 7 atau 8 atau 9. Dan sekarang Bapak Ibu ada LAM baru, LAM SPAK, ini yang membuat kemarin bingung. Kenapa? Kami dialihkan ke LAM SPAK, bukan kami udah lolos di Ban PT. Iya, lolosnya setelah LAM SPAK berdiri. Terpaksa dialihkan ke LAM SPAK. Semua marah Pak. Ya ini kebijakan. Loh, terus Pak Menteri, Pak Ari, kok begini ya LAM? Loh, kan Bapak yang menandatangani izin pembentukan LAM. Termasuk kenapa mahal ya? Loh, kan Bapak yang menandatangani biaya LAM. Oh begitu, itu harusnya itu benar-benar benar tidak, masuk akal enggak biayanya semahal itu. Ya, jadi kalau LAM PT Kes bisa seratusan juta lebih itu. Belum lagi nanti macam-macamnya. Lanjut. Bapak Ibu, kita sudah bertransformasi ke Sabto 2.0. Nanti silahkan untuk bagaimana bikin akun, prosesnya ada dituntun di sini semua. Tinggal diikuti. Bagaimana petunjuk Sabto 2, ada semua, bisa dibuka semua. Jadi tidak ada yang sulit. Lanjut, ini dashboardnya begini, akreditasi pertama, pemantauan, akreditasi ulang, perubahan nama bentuk. Jadi kalau Inkes ini perubahan nama bentuk, nanti di sini mengajukannya supaya disesuaikan sertifikat. Lanjut, ini hal baru di Sabto. Sekarang enak. Sabto yang baru ini, Sabto 2.0, user friendly. Jadi mudah digunakan. Jadi traceable process, transparan data, less input, monitoring. Kenapa? Bapak Ibu nggak membuat data. Datanya sudah ada di PD Dikti. Kalau dulu Bapak Ibu membuat LED dan LKPT. LKPT-nya nggak perlu sekarang. Hanya LED aja, penjelasan-penjelasan aja. Simple sekarang, dipermudah. Lanjut, data kita semua dari sini. Kita menggunakan data PD Dikti, jadi kalau ada masalah data mungkin saluran dari PD Dikti. Lanjut, ini prinsip kerja Sabto. Bapak Ibu bisa online, offline. Kalau memang mau kerjanya online, terus-terusan bisa di-save sementara. Semua bisa bekerja bersama. Lanjut, ini ketersediaan data yang kita gunakan. Jadi data-data itu yang kita gunakan. Dan kita acuannya adalah, lanjut, acuan kita sama, yaitu kerangka SNDikti, 3 pilar tadi. Dan dari situ nanti perguruan tinggi bisa ditentukan ke arah mana. Contoh, ini, lanjut.
Perguruan tinggi ini terlihat fokus kepada pengabdian masyarakat semacam itu. YRC ini nanti apakah fokusnya kepada pengabdian masyarakat, penelitian, atau pengajaran. Itu nanti terlihat dari situ, karena itu diferensiasi misi itu yang harus ditonjolkan. Lanjut. Dan kita sudah mengoperasikan Sabto 2.0 sejak Maret. Tidak mau harus bertransformasi. Dan ini kebijakan baru, lanjut. Ini kebijakan baru yang terakhir nanti Perubahan PT nomor 14, syarat perlu pada instrumen akreditasi program studi unggul sudah ada. Dan terakhir, ini tantangan kita pelaksanaan akreditasi masa mendatang. Revisi, jadi Permendikbudristeknya dalam revisi belum selesai sampai sekarang. Saya sudah mengingatkan timnya Pak Menteri, 18 Agustus batas akhir revisi. Kemarin sudah nanya, Pak Ari kalau nggak selesai ya keluarkan Kepmen aja, perpanjang lagi masa transisi. Yang kedua tantangan, digugat di MK. Jadi gugatan MK terhadap pasal 55. Akreditasi program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, digugat oleh Forum Dekan Hukum seluruh Indonesia. Alasannya merugikan masyarakat, alasannya akreditasi tanggung jawab pemerintah, kenapa diserahkan ke LAM? Kalau gugatan ini diterima, siap-siap LAM-nya tutup warung. Kemana? Ban PT, dikembalikan ke Ban PT, sibuk lagi Ban PT nanti. Sementara uangnya nggak ada ini, masa mungkin dikembalikan? Bisa jadi kami usulkan, udah Prodi nggak usah diakreditasi. Yang mengakreditasi rektornya melalui pelaksanaan SPMI. Simple. Itu seperti yang di Jepang, di Taiwan dilakukan seperti itu. Simple. Uang negara nggak terpakai. Meskipun uang negara untuk akreditasi tidak besar-besar amat. Waktu zaman Prof. Chan itu 180 miliar. Zaman Pak Ari hanya diberi 12 miliar. 12 miliar disuruh mengurus 4.417, tidak masuk akal. Dan sekarang anggaran kami hanya berkisar 40 miliar, kecil sekali. Jadi kalau dikembalikan ke Ban PT, rasanya nggak masuk akal. Tapi bisa jadi nanti ada regulasi baru yang mudah-mudahan berpihak pada perguruan tinggi dan masyarakat. Saya pikir itu terakhir adalah penutup, quality is not an act, it is a habit. Jadi adik-adik, Bapak Ibu, kualitas itu habit. Kalau orang selalu berpakaiannya berkualitas, pasti itu habit kan. Kalau di dalam proses penjaminan mutu, semuanya sudah paham mutu, Pak Rektor tenang, semuanya sudah bergerak sendiri tanpa dikejar-kejar. Jadi kualitas itu habit Bapak Ibu. Kita berpakaian rapi itu habit. Jadi kalau habitnya masih buruk ya susah, belajar dikejar-kejar. Jadi waktu kebijakan Pak Nadiem itu kampus merdeka, merdeka belajar. Orang Papua disuruh kampus merdeka, merdeka belajar, merdeka selamanya, disuruh belajar aja susah. Kan beda, habitnya beda. Jadi harusnya pembenahannya nggak langsung demikian. Kebijakan yang spesifik, kebijakan yang bukan general. Karena kondisi Indonesia secara geografis berbeda, suku berbeda, sehingga insya Allah ke depan ini semuanya akan terus kita perbaiki, kita menatap masa depan yang cerah. Alhamdulillah insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo terus kita berbenah, kita perbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Ari Purbayanto PhD atas arahan yang telah disampaikan kepada seluruh sivitas akademika Institut Kesehatan YRC Mataram. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan memperkuat kelembagaan dan memperluas pendidikan bagi masyarakat, Institut Kesehatan YRC Mataram akan terus bertransformasi sebagai penggerak pembangunan kesehatan yang unggul, sehingga mampu berdaya saing di tingkat global. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Institut Kesehatan YRC Mataram.
Bapak Ibu hadirin, kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Ari Purbayanto PhD dan VIP terbatas untuk berkenan menuju ruang Anaba untuk beramah tamah.